Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pengajar dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, serta siswa-siswi sekolah menengah atas yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada forum akademik ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zilka Fatia Mahya Ihsan dengan kode NIM 056100324 Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai etika digital, jejak kecil di jari, dampak besar di dunia. Seperti yang kita ketahui, tema ini sangat relevan terutama bagi generasi Z yang kini menjadi pengguna utama di dunia digital. Hadirin yang saya hormati, di era perkembangan teknologi dan komunikasi yang ditandai dengan kemunculan revolusi digital, tentunya membawa perubahan terhadap interaksi sosial kita secara fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Generasi Z ini cenderung aktif menggunakan platform digital baik sebagai kebutuhan belajar, berinteraksi dengan rekan jejak digital, hingga memperoleh hiburan. Kilas balik pada saat pandemi COVID-19 menghentikan seluruh aktivitas di dunia nyata, hal ini menimbulkan peningkatan ketergantungan terhadap dunia maya secara signifikan. Sekolah daring, interaksi sosial di kehidupan sehari-hari dibatasi, dan hiburan di kehidupan nyata berkurang, sehingga dunia maya menjadi ruang utama bagi kita beraktivitas sehari-hari. Namun, kemudahan akses informasi dan interaksi daring ini tidak serta-merta memberikan efek positif tanpa resiko. Salah satu fenomena yang paling meresahkan adalah penyebaran hoax. Dan pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu momen di mana penyebaran informasi palsu beredar dengan cepat. Mulai dari isu kesehatan, vaksin, hingga protokol pencegahan. Generasi Z yang terbiasa memperoleh informasi melalui media sosial menjadi rentan terhadap hoax apabila tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Literasi digital di sini tidak hanya soal mampu mengoperasikan peralatan teknologi digital, akan tetapi mampu bersikap kritis terhadap kebenaran informasi, mengenali sumber terpercaya, dan menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tervalidasi. Selain hoax, pelanggaran privasi juga menjadi salah satu fenomena yang meresahkan. Selama pandemi, banyak sekali remaja dan pemuda atau pemudi yang menyebarkan informasi pribadi secara bebas di media sosial. Sayangnya, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa penyalahgunaan data dapat dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial, penipuan, bahkan manipulasi psikologis. Dalam konteks ini, tanggung jawab moral menjadi sangat penting, di mana setiap pengguna media sosial harus memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan mereka selalu memberikan efek jangka panjang, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Menghormati hak privasi adalah bagian dari etika digital yang harus diterapkan secara konsisten. Fenomena lain yang tak kalah penting adalah cyberbullying. Kasus intimidasi, ejekan, dan pelecehan secara daring mengalami peningkatan selama masa pandemi. Generasi Z yang aktif di media sosial seringkali menjadi korban maupun pelaku cyberbullying. Dampaknya, kesehatan mental terganggu, menurunnya kepercayaan diri, dan dalam kasus berat dapat meningkatkan depresi maupun kecemasan berlebihan. Lagi-lagi, setiap pengguna media sosial dituntut untuk menerapkan etika digital yang mengutamakan sikap empatik, menghargai perbedaan pendapat, dan menahan diri untuk tidak berkomentar atau bertindak yang dapat melukai batin orang lain. Hadirin yang saya hormati, tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital harus meliputi 3 aspek utama, diantaranya yaitu aspek kognitif, afektif, dan moral. Aspek kognitif diperoleh dari kemampuan kita mengkritisi informasi. Aspek afektif diperoleh dari kemampuan mengendalikan emosi, empati, dan kesadaran sosial. Lalu aspek moral diperoleh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas. Ketiga aspek ini akan membentuk generasi muda yang tidak hanya mahir dalam menggunakan teknologi secara teknis, akan tetapi bertanggung jawab secara etis. Selain pendidikan formal, orang tua, masyarakat, dan pemerintah masing-masing berperan dalam mewujudkan etika digital yang sehat.
Orang tua dan tenaga pendidik perlu membimbing anak-anak untuk menggunakan media sosial, mengelola data pribadi, dan menghadapi konten-konten negatif secara bijak. Hadirin yang saya hormati, generasi Z sebagai pengguna utama memiliki kesempatan sekaligus tantangan dalam menciptakan budaya digital yang jujur, inklusif, dan aman. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh hadirin dalam forum ini untuk bersama-sama menegakkan etika digital, dimulai dari tindakan kecil seperti memastikan kebenaran informasi, menghargai privasi orang lain, dan menahan diri untuk tidak melontarkan komentar negatif. Apabila semuanya dilakukan secara konsisten, hal ini dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan kerjasama kolektif, kita dapat membimbing generasi muda agar menjadi pengguna aktif teknologi yang tidak hanya cerdas, melainkan bermoral, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan mendatang. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.